الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan siang berbahagia tepatnya pada hari ini Allah masih berikan kepada kita berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat sehat wal afiat, dan yang paling utama adalah nikmat iman, takwa dan juga istiqomah. Dan juga khatib terbesar untuk diri khatib pribadi khususnya dan juga jamaah sekalian umumnya agar senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman dan takwa inilah yang menjadi penentu bagi diri kita semuanya agar kita bisa masuk dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, tak terasa bulan Rabiul Awal sudah lewat dalam lubuk mata kita, dan tak terasa pula di antara segelintir bahkan banyak manusia di muka bumi ini karena saking mewujudkan cintanya kepada Nabi, mereka mengingat-ingat dengan maulidnya yang tepatnya di bulan Rabiul Awal. Namun apa daya, sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala, Jumat hari ini adalah Jumat kedua tepatnya di bulan Rabiul Akhir, yang artinya adalah apakah ketika bulan Rabiul Awal sudah hilang, lalu hilang juga cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apakah ketika bulan Maulid itu sudah sirna, maka begitu sirna jugakah rasa peduli kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Oleh sebab itu hadirin, Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari dan kitab beliau yang bertema An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin, beliau pernah mengatakan bahwasanya cukup dengan tiga ini seseorang akan dilihat apakah dirinya benar-benar mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak. Yang pertama adalah la ta'tarif hubban nabi wa anta tatruku sunnatah wa la tusammi ismah. Jangan sekali-kali kamu cinta, mengaku-ngaku cinta kepada Nabi, sedangkan kamu sendiri ialah orang yang tega meninggalkan sunnahnya dan juga enggan untuk menyebut namanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, bukti cinta bukan hanya ada di ujung lidah, bukan dengan putaran kata-kata yang indah, akan tetapi cinta yang sesungguhnya ialah benar-benar menguji diri dengan adanya aksi yang nyata dan bukti yang benar-benar dipedulikan oleh orang yang dicintainya. Begitu juga diri, ketika kita mengucapkan cinta kepada Rasul, bukan hanya sebatas kata-kata saja diutarakan oleh lidah, namun bentuk cinta kepada Nabi sungguhnya ialah benar-benar mengerjakan sunnah yang dikerjakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bentuk cinta inilah yang nanti akan melahirkan cinta pula yang dihadiahkan oleh Allah kepada hambanya. Kata Allah dalam Al-Quran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni
yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Muhammad, jika ada di antara umatmu yang mencintaiku, syaratnya kata Allah adalah cintai dirimu dulu, maka nanti dengan cinta kepada dirimu akan membuahkan hasil untuk aku cinta kepadanya. Yang kedua, hadirin yang dirahmati oleh Allah, jauh daripada kata sayang kepada Nabi kalau kita hanya mengatakan cinta namun tidak pernah mengutarakan nama Rasul dalam hati kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa rafa'na laka dzikrak." Kami angkat namamu wahai Muhammad setinggi-tingginya. Sepakat para ulama, tidak ada nama yang paling sering dan paling banyak berjuta-juta bahkan bermiliar-miliar disebut namanya setiap hari melainkan nama Nabi Muhammad SAW. Mana buktinya? Yang pertama, seorang tidak akan sah syahadatnya, dan kita tahu setiap harinya pasti ada saja orang yang masuk Islam melainkan ketika syahadatnya tidak disertakan nama Nabi Muhammad di dalamnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, berapa miliar orang hari ini salat kepada Allah, menghadap kepada Allah, bukan hanya dengan salat wajibnya, tapi juga dengan salat sunnahnya. Dan kita tahu mengucapkan salat kepada Nabi adalah bentuk rukun di dalam rukun-rukun salat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang ketiga, khatib hari ini khutbahnya tidak akan sah, wajib diulang. Dan berapa juta hari ini khatib menyampaikan khutbahnya di seluruh dunia, ketika khatib lupa mengucapkan satu nama, yakni nama Nabi Muhammad SAW di dalamnya dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan yang terakhir, berapa banyak berkumandang adzan, ketika adzan berhenti di kampung ini akan terdengar di kampung yang lain, dan ketika berhenti di Indonesia akan terdengar di negara-negara lain, dan ketika berhenti di benua Asia akan terdengar di benua lain, dan tidak akan sah adzan ketika dia lupa mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sepakat para ulama bahwasanya Nabi Muhammad namanya adalah nama yang paling sering dan sering disebut di seluruh dunia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pantaslah kata Nabi, orang yang paling dekat kepadaku adalah aulan nasi bi yaumil qiyamati aktsaruhum alayya shalat. Orang yang mati paling dekat, orang yang mati begitu dekatnya bertetangga denganku nanti di surga, itulah mereka yang selalu mengucapkan namaku di dalam dirinya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan pelit sekali orang ketika disebut nama Nabi di sisinya, dia enggan untuk bersolat kepadaku. Kata Rasulullah SAW, al-bakhil man idza dzukirta indah falam yusalli alayya. Orang yang pelit sekali menurut Nabi ialah orang yang ketika disebut namaku di sisinya namun dia enggan untuk bersolawat kepadaku. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Yang kedua, la ta'tarif hubban nabi wa anta tab'udu warasatah wa tabghudu dzurriyyatah. Tidak dianggap kamu benar-benar cinta kepada Nabi sedangkan dirimu ialah orang yang telah menjauhi para keturunannya dan juga menjauhi para pewarisnya. Itulah para ulama. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita ketahui bahwasanya Nabi Muhammad memiliki keturunan yang hari ini dikenal dengan istilah abaim sawa'in syara'if. Mereka dikenal silsilah sanadnya, silsilah nasabnya bersambung kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tega sekali ketika ada dalam hati kita menghina-hina, mencerca-cerca, bahkan memaki-maki mereka. Man ada dzurriyyati faqad adani. Orang yang berani memaki-maki, menggibah, menghina keturunanku, maka seakan-akan dia seperti menghina diriku, kata Rasulullah. Dan cukuplah ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam Al-Qur'an, innama yuridullahu yudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Cukup orang yang aku bersihkan dirinya sebersih-bersihnya, itulah mereka ahlul bait, yang keturunannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan keturunan Nabi bukan orang sembarangan. Mereka inilah buah pusaka
yang ditinggalkan oleh Nabi. Nabi tidak pernah meninggalkan apapun semasa hidupnya. Ketika meninggal dunia, harta Nabi habis untuk dipergunakan dalam perjuangan membela agama Islam. Namun apa pusaka Nabi? Kata Rasul, taraktu fikum amrayn fa in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitabullah wa itrati. Aku tinggalkan dua pusaka ini, yang apabila kalian berpegang teguh kepada dua pusaka hukum ini, maka kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah keturunanku. Yang kedua, hadirin yang dirahmati oleh Allah, jangan ngaku kita cinta kepada Nabi, sedangkan kita saja enggan untuk mendatangi majlis-majlis orang-orang yang telah mewarisi ilmunya. Rasul tidak mewarisi apapun. Wala nurithu dinar wala dirhama. Rasul tidak pernah mewarisi harta, berlian dan juga permata. Akan tetapi Rasul mewarisi ilmu agama yang hari ini ada di hati-hati para ulama kita. Sebagai bentuk perwujudan kita cinta kepada Nabi, bukan hanya dengan maulid saja, akan tetapi dengan mendatangi majlis-majlis ilmu yang ada di kampung-kampung kita masing-masing, atau juga di pesantren terdekat dari rumah kita semuanya. Itulah bukti sebagai kita cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena para ulama disebut oleh Allah, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Hanya saja orang yang benar-benar takut kepada Allah, itulah mereka ulama-ulamanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan terakhir atau pesan yang ketiga dari Hadratus Syekh Ki Haji Muhammad Hasyim Asy'ari ialah la ta'tarif hubban nabi. Jangan sekali-kali kamu mengaku-ngaku cinta kepada Nabi wa anta tudayyi kitabah wa tahjuru awamirah. Akan tetapi justru kalian sendirilah, kita sendirilah yang senantiasa tega meninggalkan Al-Quran, menyia-nyiakan perintah di dalamnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan karena ada bulan Ramadan, mustahil kita membuka Al-Quran. Kalau bukan karena ada guru-guru pengajian kita dahulu yang telah mengajarkan alif bata dan iqra di kampung-kampung, mustahil kita kenal kepada Al-Quran. Orang termulia bukan mereka mengajarkan ilmu dunia, tapi mereka orang-orang yang mengajarkan ilmu agama ke anak-anak kita. Kalau seandainya dinilai dengan jutaan, guru iqra kita tidak ternilai harganya, namun hari ini terhina dirinya. Mereka orang-orang yang berjasa. Hari ini orang-orang yang sudah jadi jutawan, orang-orang yang sudah jadi miliarder, dan orang-orang yang sudah besar namanya, dahulu mereka mengaji kepada guru-guru iqra-nya. Jangan lupa, sang pembawa Al-Quran yang di guru-guru iqra kita, itulah orang yang paling terbaik menurut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi dalam sebuah hadis, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kira kalian adalah orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Itulah standarisasi. Jika kita ingin disebut orang yang cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pantas saja akhir zaman seperti ini. Kata Nabi dalam sebuah hadis, yushiku ayyatiya 'ala nasi zamanun la yabqa minal islami illa ismuh wa la yabqa minal qur'ani illa rasmuh wa masajiduhum 'amiratun wa hiya kharabun minal huda. Kata Rasul dalam sebuah hadis, hampir terjadi kepada umat ini satu fenomena, satu kejadian yang luar biasa. Tidak akan tersisa Islam kecuali hanya namanya saja. Tidak akan tersisa Al-Quran kecuali lembaran saja yang disimpan dalam lemari, tidak pernah terbuka. Masjid-masjid umat akhir zaman besar-besar, namun kosong daripada pengajian. Besar dan megah masjid mereka, namun kosong daripada perilaku dan juga tindak tanduk dan juga aktivitas yang mengundang hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah seburuk-buruk manusia, kata Rasul. Maka ketika kita ingin dicap sebagai orang yang benar cinta kepada Nabi setelah bulan Rabiul Awal ini, maka camkanlah ucapan yang tadi wasiatkan oleh Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari agar senantiasa menyuruh anak-anak kita dan kita pun sendiri satu orang tuanya senantiasa mempelajari Al-Quran, dan ketika mempelajari Al-Quran akan tumbuh rasa cinta kita kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah Ta'ala fi ayatin ukhra innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salawatul khamsu wal jumu'ah ila jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla 'alayya salatan wahidah sallallahu alaihi asyra. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanah tamha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al rijalana ka rijalis sahabah. Allahumma ij'al nisa'ana ka nisa'is sahabah. Allahumma ij'al qaryatana ka qaryatis sahabah. Allahumma ij'al baldatana ka baldatis sahabah. Allahumma ij'al imanana ka imanis sahabah. Allahumma ij'al islamana ka islamis sahabah. Allahumma ij'al lisanana ka lisanis sahabah. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la